Salam, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini ayat yang mengutip, sebagian mengutip dari Amsal, yang artinya bahwa nasihat pastoral dari teks Yakobus ini merujuk pada kitab kebijaksanaan, dan itu dikaitkan dengan beberapa hal penting. Nah, kita mau belajar sesuatu ya. Yang pertama adalah Allah menentang orang sombong. Di bagian pesan di agak ke akhir gitu ya, dikatakan bahwa Allah menentang orang sombong. Kata menentang itu artinya adalah sifatnya, artinya teks tenses dari katanya ya, itu adalah secara aktif tidak akan membiarkan orang sombong itu, secara aktif akan menelawan, menghadang, menentang betul orang-orang yang sombong. Nah, pertanyaannya, orang sombong itu orang yang bagaimana gitu ya. Nah, kita akan lihat orang yang sombong. Kata sombong itu dalam bahasa aslinya itu artinya adalah orang yang meninggikan diri, orang yang merasa cukup dengan dirinya dan tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita bisa bayangkan ada orang yang sangat sombong, orang yang sangat merendahkan orang lain, malah nggak terlalu dibahas ya. Orang yang meninggikan diri dan bahkan sampai saya nggak butuh Tuhan dalam hidup gitu. Nah, dari sana kita melihat bahwa apa yang dilakukan atau yang dikerjakan orang itu berarti tindakan-tindakannya pasti ada kesombongan hidup, kesombongan rohani, dan kemudian dia seenaknya saja dalam hidupnya. Karena dia nggak butuh Tuhan. Saya nggak akan mempertimbangkan Tuhan dalam setiap tindakan saya, dan itu pasti akan sesuatu yang buruk akan terjadi dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan gitu. Dan dikatakan orang yang seperti itu Tuhan menentangnya, Tuhan akan menghabisinya, kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah ia mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jadi kalau kemudian rendah hati dilawankan dengan sombong, orang rendah hati berarti orang yang tahu, sadar bahwa dia tidak punya kapasitas untuk apapun. Dia sadar bahwa dia hidupnya bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu dia sadar hanya Tuhanlah yang menjadi sumber segala berkat hidupnya, sumber pencapaiannya, sumber segala apa yang dia miliki dalam hidup. Dengan begitu maka dalam mengambil keputusan dia mempertimbangkan sesuatu, dan yang jadi ukurannya adalah apa yang Tuhan mau. Ketika dia mengambil tindakan tertentu, maka dia akan berkonsultasi dan memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dengan tindakan saya. Maka itu akan jadi perilaku yang menuntun hidupnya. Dan dikatakan orang yang seperti itu Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada orang yang seperti itu. Nah, kita mau sampai pada pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga saya ambil dari bagian yang paling awal dari teks kita. Dikatakan ia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Kenapa harus ditambahkan yang lebih besar kata? Kenapa nggak cukup ia memberikan kasih karunia? Selesai gitu ya. Kenapa ia memberikan kasih karunia yang lebih besar? Lebih besar dari apa? Lebih besar dari siapa? Lebih besar dari, ada lanjutannya kan gitu. Lebih besar
tidak mungkin dari siapa. Karena tidak ada pihak lain yang bisa kasih karunia selain Tuhan. Berarti dari apa? Ia memberikan kasih karunia yang lebih besar dari apapun yang manusia mampu kerjakan. Kasih karunia dihubungkan dengan kelemahan manusiawi, dihubungkan dengan dosa, dihubungkan dengan situasi moral manusia. Jadi kasih karunia selalu lebih besar dan melampaui dari dosa manusia. Kasihnya jauh lebih besar dari seluruh kehancuran moral kita. Kasih karunia Tuhan melampaui kelemahan manusia. Jadi kalau dihubungkan, ada dosa yang besar, anugerahnya lebih besar dari dosa itu. Ada kehancuran moral, pemulihannya lebih besar dari itu. Ada kelemahan manusia, Tuhan lebih dari itu akan menopang, dan kesetiaannya tidak bergantung kepada kelemahan manusia. Semoga kita sungguh menghayati bahwa cintanya, kasih karunia-Nya melampaui apapun dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bisa menghayati hal ini untuk jalan hidup kita ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan lemparkan dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.